Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan mereview salah satu receiver combo terbaik di kelasnya, yaitu XFlat Plus. Di pasaran dijual di bawah harga Rp400.000 saja. Untuk link pembelian terbaik silakan cek di deskripsi video ini. Dengan harga di bawah Rp400.000, kita sudah mendapatkan dua buah fitur penting yang banyak dicari, yaitu mendukung T2MI dan multi-stream. Tidak itu saja, untuk key-nya baik BIS-key maupun powerful itu sudah auto roll. Resolusinya pun juga sudah Full HD. Selain itu, receiver ini juga sudah mendukung beberapa fitur penting lainnya, seperti mendukung time shift, kemudian ada APG atau APG-nya juga, kemudian bisa digunakan juga untuk memutar file dengan extension atau formatnya itu adalah MP4, mendukung Wi-Fi. Namun untuk Wi-Fi-nya ini harus menggunakan USB dongle ya dengan chipset RT5370. Dan hebatnya lagi untuk listriknya bisa menggunakan AC maupun DC. Jadi ya sangat fleksibel sekali. Nah, berikut ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk, kemudian ada kabel RCA-nya juga, namun ini tidak baik ya, kualitasnya tidak bagus. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI juga, namun ya ini standar saja sih kualitasnya. Untuk baterai pun juga sudah disediakan, lalu ada remote controlnya. Remote control model dan desain adalah seperti yang terlihat, quality build up ya cukup bagus ya dengan harga di bawah Rp400.000. Terbuat dari plastik, ini ada teksturnya jadi dia tidak licin. Baterainya menggunakan dua buah baterai AAA yang sudah disediakan juga seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat, cukup lengkap sih ya untuk tombol-tombolnya, dan tombol-tombolnya juga terbuat dari karet sehingga dia tidak licin. Nah, untuk receivernya modelnya adalah seperti yang terlihat. Nah, ini merupakan bagian front panelnya. Di bagian depannya ini terdapat tombol power dan beberapa tombol penting lainnya, seperti tombol volume, tombol channel, tombol menu, dan tombol OK. Ini bisa kita buka. Pada saat kita buka, kita dapat melihat terdapat di sini ada USB port. Bagian atasnya ini hanya sebagai pemanis saja, bukan merupakan slot untuk kartu tayang. LED display pun juga cukup besar ya. Tombol-tombol yang ada di sisi bagian depannya ini juga cukup bagus, tidak terlalu keras. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kemudian sisi bagian kanan, dan di bagian samping kiri, dan termasuk di bagian bawahnya. Untuk casing terbuat dari besi, jadi ini sangat bagus untuk quality build up-nya. Lalu pada sisi bagian bawahnya ini ternyata ada pad juga ya yang terbuat dari karet sehingga dia itu tidak licin. Dan ini merupakan posisi bagian belakangnya. Dikarenakan receiver ini merupakan receiver combo, maka ini ada dua. Satu untuk antena parabola, bagian yang saya tunjuk, dan yang satu lagi ini adalah untuk antena televisi digital. Ada USB portnya juga, total kita ada dapat dua. Port HDMI, port RCA, kemudian port RS232, dan ini ya, karena di sini arus listriknya bisa AC dan DC, untuk yang DC-nya kita menggunakan adaptor 12 volt. Ya, yang 2 ampere itu juga masih tetap oke. Ada main switch-nya juga ya di sisi bagian belakangnya. Lalu bagaimana performance dan fitur yang dimiliki oleh receiver XFlat Plus ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Baik, untuk mengetahuinya kita akan coba nyalakan saja dan semoga ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah dinyalakan, untuk proses booting receiver ini sangat cepat sekali. Paling cepat dari receiver yang pernah kita review. Hanya butuh waktu 8,6 detik saja. Selalu baru. Tampilan user interface cukup sederhana. Saat kita menekan tombol info pada remote control, maka tampilannya adalah seperti yang terlihat. Saat kita tekan sekali lagi, maka kita dapat melihat informasi, kekuatan, dan kualitas sinyal. Agar mudah menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur APG atau APG. Tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Kekuasaan Pangeran Jakarta di Sunda Kelapa. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Perpindahan channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Receiver ini mendukung format Enhanced AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus. Format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Fitur subtitle berfungsi untuk menampilkan terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Berikut tampilan menu pada receiver ini.
Fitur TS Record berfungsi untuk merekam channel yang diinginkan untuk kebutuhan analisa secara komprehensif yang tidak terdapat pada setiap receiver. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, membutuhkan Wi-Fi dongle dengan chipset RT5370. Selain itu juga dapat dengan menggunakan modem 3G. Receiver ini mendukung aplikasi YouTube, namun sayangnya tidak dapat diputar. Sepertinya APK harus diupdate terlebih dahulu. Terdapat juga fitur IPTV, namun sayangnya link IPTV yang aktif tidak dapat untuk diputar. Sepertinya terkait keterbatasan dengan format video dan audio yang didukung oleh receiver ini. Tentu saja receiver ini mendukung Bisque dan Powerful, seperti berikut ini. Goes to the bathroom, finds Patrick's body on the tile floor with his throat cut open. Terdiri dari susunan 440.000 balok Lego dan setidaknya dibutuhkan waktu. Selain itu masih banyak protokol lain selain Bisque dan Powerful tersebut. Pastinya receiver ini mendukung berbagai macam protokol, seperti CC cam dan seterusnya. Protokol CC cam pada receiver ini cukup lancar, tidak kalah dengan receiver lain dengan harga yang lebih mahal. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time save, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Mendukung multistream dan T2MI. Salah satu contoh transponder T2MI terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream tidak bisa kita cobakan, dikarenakan tidak ada satelit yang lock di lokasi kita saat ini. Namun bisa dibuktikan dengan memasukkan transponder dan simbol Red My TV di satelit ABS-2 C-band. Receiver ini juga mendukung format AVS+, seperti yang terdapat di channel-channel di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B, fitur yang tidak dimiliki oleh setiap receiver termasuk di harga di atas 1 jutaan. Namun tidak mendukung feed siluman dan kodek 422 pada satelit Asiasat 5 C-band. Walaupun termasuk receiver dengan low budget, namun tunernya cukup sensitif. Terdapat dua mode pencarian yaitu blend scan dan full scan. Tidak hanya mendukung DVB S2X saja, namun juga mendukung DVB T2 untuk TV digital. Tuner yang cukup lengkap untuk receiver di bawah harga 400 ribuan. Murah tidak selalu identik dengan murahan. Receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar video Full HD, musik, ataupun menampilkan foto ke layar televisi. Salah satu keunggulan receiver ini adalah mendukung arus DC dan AC. Jadi selain bisa dicolokkan langsung ke listrik, juga dapat dengan menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,9 sampai dengan 9 watt dan 0 watt dalam kondisi standby. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi, bodi besi dan ruang box yang cukup lega menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,8 derajat Celcius setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 38,9 derajat Celcius. Cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. X-Flat Plus 9, receiver termurah mendukung T2MI, multistream, Bisque, dan Powerful. Receiver ini stabil pada protokol CC cam, dapat digunakan sebagai media player, dan memiliki tuner yang cukup sensitif untuk DVB S2X dan DVB T2. Dibanderol dengan harga di bawah 400 ribuan, receiver ini merupakan pilihan yang tepat untuk pengguna yang memiliki low budget, namun tetap mendapatkan fitur yang terbaik. Baik, demikianlah video review receiver X-Flat Plus 9. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.